Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan momentum dan impuls. Pada pertemuan kali ini, yaitu merupakan pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Ada dua konsep esensial yang akan dibahas. Yang pertama hukum kekekalan momentum, yang kedua tumbukan. Hukum kekekalan momentum seperti yang sudah diketahui sebelumnya, yang namanya kekal berarti tidak berubah, artinya ada keadaan sebelum dan ada keadaan sesudah. Yang keadaan sebelumnya itu sama dengan keadaan sesudah, maka momentum sebelum akan sama dengan momentum sesudah. Tinggal diuraikan saja, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Oke, di sini juga ada tumbukan yang akan kita bahas. Ada jenis-jenis tumbukan, itu ada 3. Ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu jenis-jenis tumbukan. Tumbukan lenting sempurna. Yang pertama, misalkan ada 2 benda yang bertumbukan. Benda pertama punya kecepatan, benda kedua punya kecepatan, mereka bergerak berlawanan arah dan terjadi benturan. Bertumbukan dan keduanya lenting sempurna. Artinya keduanya bergerak kembali. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian artinya yang namanya sebagian berarti tidak seluruhnya dia lenting, tapi hanya salah satu saja. Misalnya ada sebuah bola dilemparkan ke lantai. Lantai tidak bergerak, bola bergerak. Bola memantul, lantai tidak memantul. Makanya itu adalah contoh dari tumbukan lenting sebagian. Kemudian ada lagi tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya ada sebuah benda yang bertabrakan, kemudian benda tersebut menempel satu sama lain dan bergerak bersama. Ya, misal kita melemparkan sebuah lilin mainan atau plastisin, ketika dia sudah bertabrakan, maka tumbukan yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting. Kenapa? Karena dua benda ini menyatu bergerak bersama, artinya kecepatan sesudahnya benda satu dan benda dua adalah sama, maka itu dinamakan dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, jenis-jenis tumbukan yang pertama adalah lenting sempurna. Itu koefisien restitusi sama dengan 1 dan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Yang kedua lenting sebagian, nilai E-nya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Berlaku hukum kekekalan momentum. Tumbukan tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Berlaku juga hukum kekekalan momentum. Artinya, hukum kekekalan momentum ini berlaku untuk setiap kondisi tumbukan, setiap jenis tumbukan. Namun, hukum kekekalan energi ini hanya berlaku untuk keadaan yang lenting sempurna saja. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum ini persamaan yang sudah kita ketahui bahwa M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Artinya jumlah momentum sebelum tumbukan ini akan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Kekal, tidak berubah. Nah, dari tadi kita membahas E itu apa sih? E itu koefisien restitusi atau perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Persamaannya seperti yang terlihat E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2, atau bisa dibalik ya. Oke, yang pertama tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan koefisien restitusinya sama dengan 1. Kemudian tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian sama berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda tersebut tidak menyatu setelah tumbukan, namun yang bergerak hanya salah satu saja. Koefisien restitusinya E lebih dari 0, tapi E-nya kurang dari 1. Ya. Untuk mencari E, jika ada ketinggian yang berbeda, maka akar dari ketinggian yang pertama per ketinggian mula-mula, atau ketinggian yang kedua per ketinggian yang ke-1, atau sama juga dengan ketinggian yang keempat per ketinggian yang ketiga, artinya ketinggian per ketinggian sebelumnya.
Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini tidak lenting sama sekali setelah tumbukan M1 itu menyatu dengan M2, artinya M akhirnya itu M1 plus M2. Maka persamaannya juga bisa diganti dengan catatan V1 aksennya sama dengan V2 aksen sama dengan V, ya. Maka besar koefisien distribusinya sama dengan 0, ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas apa itu hukum kekekalan momentum dan yang kedua, jenis-jenis tumbukan serta keberlakuannya. Hukum kekekalan momentum dalam jenis-jenis tumbukan tersebut. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.